عليه وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأرواحنا وجسامنا وجوارحنا بنور معرفتك ومحبتك واجعلنا من أهل عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Nomor 16 kah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah Ta'ala kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di masjid sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Menyambung pengajian kemarin, sifat kedua dari yang wajib kita ketahui Kidam sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kidam adamul awaliyah fil wujud. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tidak ada permulaan. Yang lain daripada Tuhan ada permulaannya. Bila ada permulaan, ada kesudahnya atau bisa berakhir. Ada kematian, ada kena bom Rusia, hancur. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala ada permulaan, kalau Allah ada permulaannya kan atau ada awalnya, berarti sama dengan kita. Ada permulaannya maka muhaddas namanya. Jadi kalau ada permulaan muhaddas caranya. Kan rami zaman dulu orang membicarakan Nur Muhammad itu muhaddas ya, bukan kadim. Sampai sekarang kada selesai. Siapa madahkan Nur Muhammad kadim kafir ya. Kan kami di Banjar, di Palangkaraya kan kota Hanyar, jadi kada tapi kelihatan muncul masalah kayak itu. Nah, ini kita bicara antara muhaddas lawan kadim. Muhaddas ini yang dijadikan, artinya kadim ini nak ada dan menjadikan ya Tuhan. Jadi bahari ada orang bicarakan antara muhaddas dan kadim itu masalah Nur Muhammad. Perlu kita ketahui, perlu juga kita mengetahui. Kalau dikatakan Nur Muhammad itu muhaddas, karena berdasarkan hadis Nabi, Innallaha khalaqa. Ini hadis Nabi. Ini kalau pada arti lafaznya, pada arti lafzi itu, khalaqa ini artinya dijadikan. Ini dikatakan muhaddas. Dalam artikan khalaqa pada hakikat johara. Ini johara.
Tolak itu zahir lah. Benampak. Kada boleh dikatakan dengan muannas karena sifatnya johara benampak. Mana penjelasannya? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ujar Tuhan, jadi ujar Tuhan di dalam hadis qudsinya, kuntu kanjan makhfiyan, aku Tuhan yang lesa. Ada umpamanya, ada Tuhan berarti kan wajib kita percaya dengan adanya, karena justru kuntu kanjan makhfiyan, aku Tuhan yang bersifat lesa. Bagi orang kita muslim wajib percaya dengan adanya, karena Tuhan menyatakan aku Tuhan yang tersembunyi. Kadang-kadang kau melihat Tuhan, tapi orang maha kuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha mendengar. Intinya kekal Tuhan, semuanya diciptakannya baru bisa berakhir. Kita masih bicarakan Nur Muhammad tadi atau muhaddas. Kalau nama muhaddas jelas sudah Nabi kita mengatakan bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad lebih dulu daripada Tuhan menciptakan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Itu kalau makna khalaqa. Kalau makna zahara bazahir menampak, mana hadisnya. Jadi ujar Tuhan, kuntu kanjan makhfiyan, aku Tuhan yang laisa. Pahabbatu an urapa, aku senang bahwa ada nama mengenal. Tuhan senang benar bila ada nama mengenal. Tuhan senang lawan orang nama ingat-ingatnya. Tuhan senang lawan orang nama muji-mujinya. Kayak kita manusia juga bila kada dipuji sangit lah. Amin dipuji, no. Nang dimotong di luar. Sekali Tuhan Allah pada itu sekalinya. Tuhan ini kalau sangit kita kada hendaran kan. Kayak kada bertuhan, kada bersyukur, diciptakan, dihidupkan kan. Jadi wajar di sini sangit. Nah, aku Tuhan yang bersifat laisa, ini ujar Tuhan. Aku senang apabila ada orang yang mengenal. Jadi pada waktu Tuhan sendirian aja, kada ada yang lain. Tuhan mah aku Tuhan. Aku bersifat laisa. Aku senang bahwa dikenal orang. Tiap siapa namanya orang kada ada. Mak aku jadi pembakal. Masyarakatnya kada ada. Aku membakal aja, tapi masyarakatnya si kuku kada di kampung itu. Siapa namanya pembakal, siapa namanya jadi pembakal. Jadi jar Tuhan pahabbatu an urapa fakhalatul haqa, aku ciptakanlah khalqa di sini pertama Muhammad. Ada juga nama artikan khalqa di sini Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad terlibat kita di sana kan. Kalau Muhammad kada empat, karena dimaksud Muhammad sebenarnya nang dilahirkan malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, lahir di kota Makkahul Mukarramah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Nah kalau Nur Muhammad nang di Palangkaraya ya juga Nur Muhammad, nang di Banjar ya Nur Muhammad juga. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi ada mengatakan perkataan dari Syekh Abdul Wahab Sarani. Nah, karena berdasarkan perkataan Syekh Abdul Wahab Sarani, ada juga yang mengatakan hadis aku ini jadi kada berani
Karena sampai sekarang belum ketemu periwayatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani memang ada mengatakan di dalam kitab Lataiful Minan. Anda kitabnya tuh Al-Quran ini. Aku diberi mu'alim syukur dulu. Di bawah Ustaz Jailani Mahjadar Ulum. Ke Mekahnya 24 tahun di Mekah. Kitab aku di bawahnya pernah kemari. Lagi itu ada Jimutar, Mutar Pojang. Lawan Haji Sindir makat hutan. Menarinya datang ke Berahaneja Supano Kemelangi kan. Sekalinya datang Haji Mutar Haji Jailani mendengar kuada. Ini Haji Joko lagi kurus. Acin aku belajar udah lama hanya aja kemarin Joko. Mana kita tuh kemarin Joko? Anu gue di Mekah ketinggalan jar. Kadi di karang orang lagi, kadi ditulis lagi jar. Kami gini belajar jar. Membentuk kopi ya. Masih di Mekah kitabnya sayang banget aku. Aku minjam. Paling dibawanya ke Mekah sampai sekarang ada belikannya. Ini ada di Matebura. Nah di situ disebutkan wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alam bi asri semuanya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semuanya daripada nur Muhammad. Tahi panglu, cacak sama aja. Bedanya kadang diberikan akal. Ya kan? Bedanya ada yang diberikan akal. Sama lain daripada nemu karena tahu orang dirinya. Nah bagi kita yang kadang mengenal sebenar-benar dia rugi. Sama kayak apa tadi? Tahi ya kan? Ada tahu orang sebenar-benar dirinya apa sama ya kan? Itu yang dikatakan oleh Pak Karang Nur Nafis. Diri kita ini julmah. Kalau julmah gelap. Jangan mengenal sebenar-benar lalu terang. Kenapa? Karena sebenar-benar ini ada bawaan diri Tuhan. Lo tarangan dengan nur ilahiyah. Tarangan dengan nur Rasulullah Muhammad kan. Nah, jadi oleh Syekh Abdul Wahab Sa'lani dijelaskan alam bijami'i semuanya daripada Nur Muhammad, khususnya alam insan atau alam insan. Alam insan ya kita ini artinya insan bahasa Arab. Basar ya manusia juga, ya Allah. Adam ya manusia juga. Nah, semua alam daripada Nur Muhammad, terutama alam insan. Kenapa? Karena manusia diberikan Tuhan akal. Untuk apa akal? Untuk mempelajari Al-Quran, diskusi, dan hadis. Nah, membicarakan tentang diri dari apa? Itu. Ya dalam Quran, ya dalam hadis. Dijur Tuhan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Barang siapa tidak menjadikan dirinya nur, maka tidak ada baginya nur. Mana tahu bahwa diri kita nur? Kalau kada tahu dari ayat Tuhan, barang siapa tidak menjadikan dirinya nur, maka tidak ada baginya nur. Nur kedua boleh juga diartikan dengan cahaya, ya kan? Nur nakoda bisa diartikan hidayah. Nur yang ketiga bisa diartikan nur ilahiyah. Artinya bahwa diri kita adalah buatan Tuhan. Kalau nur ilahiyah, nur ketuhanan nyaranya. Ilahiyah itu artinya Tuhan, Allah itu artinya Tuhan. Jadi bagi orang kada mengenali rugi, karena Tuhan menyatakan barang siapa tidak menjadikan dirinya nur, maka tidak ada baginya nur. Nah, jadi alam semuanya daripada Nur Muhammad. Lalu orang Bahri mengatakan alam sagir atau alam kabir. Dibagi oleh orang Bahri kepada dua bagian. Jadi yang pertama alam sagir. Alam sagir. Ini supaya
orang alim dua alam kabir. Alam sagir ini alam halus ya diri. Alam kabir ya alam semesta. Alam membesar alam semesta. Jadi sekalian dimaksud alam sagir ya diri kita. Kalau merses Abdullah Pesari diri berarti Nur Muhammad kan. Nah, supaya apa? Supaya jangan gelap. Habis sudah. Jadi kalau menurut dari hadis kursi ini, aku Tuhan yang laisa. Aku senang bahwa dikenal. Siapa sih yang mengenal? Tuhan bola sebab bakhalaqtul khalqa. Aku jadikan Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad dijadikan oleh Tuhan untuk memuji-mujiku jar Tuhan. Untuk mengingat-ingat aku jar Tuhan. Jadi di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan Ija tawallallahu abdan. Apabila Tuhan ingin menjadikan seorang hambanya wali, hendak menjadikan wali ini oleh Tuhan ya. Apa bolehlah kita hendak jadi wali? Boleh. Wa yujul ikhtiar. Ini kalimatnya. Wa yujul ikhtiar. Nah ini dalilnya. Abdullah ibn Sahal, seorang bajingan. Bajingan ini kalau bahasa Madura, merampoknya juga, kalau bineknya juga, judinya juga, bajingan tuh. Jadi seorang wali. Salah ibn Abdullah. Kan ibu saya ikhtiar. Pertama, jangan bertobat. Nang kedua, kesejukan mengingat Allah itu melebihi dari berbuat nang kada-kada. Diangkat oleh jadi wali. Oleh karena itu di dalam kitab dikatakan waya jujul ikhtiar, diperbolehkan berusaha di derajat untuk mendapatkan derajat. Wal maqam, dan untuk mendapatkan maqam, kedudukan. Terakhir wal wilayah, untuk supaya dijadikan sebagai wali oleh Allah. Arti wali kekasih Allah. Jadi boleh siapapun, jangan dianggap kudrat Tuhan itu berkurang. Bari banyak yang diangkat oleh Tuhan jadi wali kutub. Contohnya kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Said Ahmad Al-Badawi, di bawah lagi Syekh Saman Al-Madani. Kekuasaan itu kada berkurang, kekuasaan kada berkurang. Tinggal lagi kita berusaha ikhtiar supaya kudrat kekuasaan sebenarnya itu limpah lawan kita. Itu nanti jadi diperbolehkan kita berusaha ikhtiar untuk mendapatkan derajat. Derajat itu pangkat di situ kan pangkat di sini Bang. Pangkat di sini jadi seperti latihan begitu jadi polisi kalau ada gampang. Lawan sekolah, ini kada mau melakukan sekolah, kada. Duduk di majlis taklim sejam aja sebenarnya kalau puasa.
Ini memerlukan keyakinan lawan memerlukan perasaan yang sempurna. Boleh berusaha untuk mendapatkan derajatnya, derajat dulu, pangkat dulu. Nah, hanya kamu dengan mendapat derajat, asik dengan yang kita peroleh, mendapat makom itu kepala dinas, bahasa kita kedudukan. Kalau derajat salon, nah paham aja kan. Orang pegawai yang tahu, aku kan lebih tahu, cuma menyambat aja lah. Hanya jadi wali kota aja bupati wilayah, ngarina wilayah. Nah di sini nah wilayah Parit kalau Kalimantan Tengah ini wilayah Sugianto. Nah, boleh, jangan sampai mengatakan kada boleh. Barang siapa mengatakan untuk mendapatkan derajat wali kada boleh, kafir yang mengatakan. Kenapa? Pantar Tuhan kada kuasa andak lawan seseorang yang dikehendaknya untuk menjadi sebagai kekasih Allah. Cuman caranya kayak apa? Hendak ada. Aku din hendak. Tapi banyak orang madahkan wali sudah kan percaya aja kan. Guru-guru sudah aku undang. Kalau sudah bertujuh jadi gimana? Aku kada hendak. Kira-kira dasarnya ilmu aja kalau melihatnya lah. Nah, jadi yang pertama oleh Said Ibrahim Al-Jaili, ini keturunan si Abdul Qadir Jailani itu sama. Nah, jadi ujar beliau, nah ini kelitnya. Ini cara untuk menjadi sebagai kekasih Allah atau wali. Jadi ujar beliau, la yumkinul waliyu ayatahaqqaqa jasadu bil umur ilahiyah illa ba'da musyahadatihi binurihi sallallahu alaihi wasallam bitahaqquqin wa tamkinin. Artinya tidak mungkin menjadi sebagai wali atau kekasih Allah bahwa tahqiq jasadnya, bahwa benar-benar jasadnya bil umuri ilahiyah, dengan perkara-perkara ilahiyah. Ilahiyah ini dari bahasa Allah dan Al-Quran lalu dijadikan bahasa Arab ilahiyah. Itu dalam Quran gak ada ilahiyah, ada ilahun aja, artinya Tuhan, tapi ilahun ini umum. Matahari adalah Tuhan, ilah juga. Ya kan lah, berhala diulah orang Tuhan, ilah juga. Nah, tidak mungkin seseorang mendapat derajat wali atau sebagai kekasih Allah bahwa tahqiq jasadnya, hatinya Allah, pandangannya ada hanya kada mungkin. Itu yang dikatakan bil umul ilahiyah. Terkecuali setelah musyahadahnya dengan Muhammad, ditahaqquqin dengan benar-benar, kecuali panal isyar Muhammad watamkin, dan terus menerus. Arti terus menerus lah dalam perjalanan ini macam-macam yang datang. Cobaan biar marah rintangan itu pasti ada. Tamkinnya terus. Satu saat kada bisa kade itu jalan terus pasti sampai. Ya kan? Ini hanya Nabi dipanggil di waktu Isra Mi'raj itu oleh seorang wanita nabunga sepulang. Sampai Nabi terganggu juga ya Allah.
Nabi bertakon, lawan Jibril siapa itu? Itu perumpamaan dunia. Engkau jangan terpengaruh dengan panggilannya. Seandainya engkau terpengaruh, hai Muhammad, terjerumus dengan dunia kan. Panggil oleh orang sebelah kanan. Nabi bercakap itu pandingan orang Nasrani. Ada yang kau perkenalkan saya menjadi Nasrani semua umat engkau. Dipanggil oleh orang sebelah kiri itu panggil orang Yahudi. Jika engkau perkenalan jadi orang Israel ikan beratnya Nabi jadi Jibril. Nah ini gangguan-gangguan ini nang di perjalanan ini nah. Ada nang kayak nih bongkok berjalan kasihan di jalan. Maras Nabi kita. Kip ya Muhammad Khalil. Berhenti hai Muhammad sebentar aku mau ikut. Karena Nabi pada waktu itu berkendaraan burak. Burak pun kayak kuda potongannya bungas pada kuda ya Kak. Dan burak ini kendaraan para nabi-nabi sebelum nabi kita. Dan satu burak ini kendaraan nabi yang sudah berada di surga karena sebagai tunggangan nabi kita Muhammad SAW. Ini burak yang pernah ditunggang oleh para nabi-nabi terdahulu. Dulu kan di rumah-rumah ada gambar burak. Wah ini kita lihat di gambar burak. Kalau hati burak berjalan tuh laju benar. Tapi burak Nabi kita seperti kilat. Kenapa? Karena menunggang nur, ditunggang nur, lalu kayak cahaya situ sini sampai ke bumi, cahaya matahari terbit sampai ke bumi. Itulah cepatnya perjalanan. Mama, ini aku kisahkan nih. Orang Rusia nih bahari aja sekolah kuliah di Banjar. Ke Islam di Banjar nih. Ada percaya dengan antara jadi Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ada mungkin perjalanan sebulan ditempuh dengan sekejap. Datang sumpul. Ini masalah nur jadi gue sumpul. Nang menunggang nur, nang ditunggang nur. Hanya percaya. Itu cahaya. Karena perjalanan cahaya itu cepat. Timbul matahari. Suruh alam semesta dapat cahaya matahari. Nah ini yang dikatakan siapa tidak menjadikan dirinya nur, tidak ada baginya nur. Kenapa bertambah Muhammad? Kita umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diutus untuk jadi rahmat. Sampai ujar Nabi dalam hadisnya, ana ub'asu rahmatan wala ub'asu azab. Aku diutus untuk jadi rahmat. Bagaimana kita untuk mendapatkan rahmatnya? Jangan mengenal sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri kita pada hakikat memang ada hubungan diri Nabi. Nabi yang menyuruh hubungkan dirimu. Lawan aku cakap bahasa Banjar. Rugi orang kadang menghubungkan dirinya lawan Nabi kita. Padahal guru darinya ada kalau mau. Dalam burdah aja dikatakan. Wa ansub ila zati. Ini dalam burdah. Wa ansub. Ansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin. Wansub ila jati, hubungkanlah dirimu dengan dirinya. Jadi siapa maksud di sini? Diri Nabi Muhammad. Hubungkan diri dengan diri Nabi Muhammad. Masih tamin sarafin jika kamu ingin mendapat kemuliaan. Kalau hendak jadi wali, atau kalau ingin menjadi sebagai kekasih Allah. Kan Nabi kita kan sebagai kekasih Allah nih. Dengan pangkat kekasih Allah, Nabi sampai ke hadirat Tuhan. Ya kan? Hubungkanlah dirimu dengan diri Nabi.
Jangan mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita memang ada hubungan diri Nabi jika kamu ingin mendapat kemuliaan. Yang pertama kemuliaan di sisi Allah, yang kedua kemuliaan di sisi Nabi. Kalau kemuliaan di sisi Nabi kita jangan mendapat syafaatnya. Nah pasti kita mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan mendapat rahmatnya. Sambungannya wansub ila qadri, hubungkan dirimu dengan kebesaran Nabi di sisi Tuhan. Jika kamu ingin mendapat kebesaran, kebesarannya karena kita lawan Tuhan lawan Nabi di sana. Tak kumpul lawan Tuhan lawan Nabi. Jadi majlis saling berkumpul tuh tak kumpul. Nah, para guru-guru, para habaib, dikena-kena tak kumpul ya di sana. Nah, itu caranya untuk mendapatkan kemuliaan dan kebesaran. Ya kebesaran iya menjalani titian siratal mustaqim kan dihisab. Kan ditimbang untuk kebesaran yang kita peroleh. Kalau pangkatnya jenderal kan, nah menjaga prajurit umpamanya itu nah. Semuanya pola lah. Tidak mungkin menjadi sebagai kekasih Allah bahwa jasmaninya nih hatinya Allah. Akal pandangannya hanya Allah, ada mungkin terkecuali dengan sempurnanya musyahadah kepada Nur Muhammad. Pandang buju-buju di Nur Muhammad, bitahakukin rasakan benar-benar diri Muhammad. Kalau ingin menjadi sebagai kekasih Allah lah, kalau ingin mulia lawan mendapat kebesaran, watamkin terus menerus, halangan cobaan anggap aja sandiwara kehidupan. Ya sudah, kalau sandiwara kehidupan masa bodoh aja. Ini kalau ini yang dimaksud dengan tamkin, ada kita ini bisa berubah-ubah kan. Berubah dengan apa yang dikatakan Nabi berbahaya. Kalau Nabi katakan bahwa sebenarnya diri Muhammad yakin dia rasakan lagi. Aman 4 yang lain dari keluar dari mulut. Nah, aku kan tahu itu 4 orang lain. Orang lain itu bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi jangan almarhum Guru Rajana undani dibati-bati karajan dan bakaram diri Muhammad aja menantak aku masih benar. Guru Rajana, alhamdulillah malaikat pun bisa hadir di waktu sini pano isi gerak. Malaikat sini niat hadir. Karena berdasarkan hadis Nabi illah hafat alaihil malaikah. Malaikat 4 juga mendampingi kita. Bapak memintakan ampun aja malaikat ini. Waman sholat alaihi malaikah kanat min ahli jannah. Kalau malaikat memintakan ampun, pasti orang itu sudah menjadi ahli surga. Jadi bagi orang pandai istighfar harus sampai istighfaran. Malaikat memintakan ampun oleh kamu. Asal benar-benar tahqiq. Tahqiq itu benar yang terkecualikan. Lawan tamkin terus menerus gitu nah. Karena ada cobaan ampe. Sambungannya tadi. Ijat awalullah abdah. Apabila Tuhan ini menjadikan seseorang kekasihnya atau wali, fataha alaihi baba zikri. Yang pertama Allah bukakan hatinya untuk ingat lawan Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan bukakan hati dulu untuk ingat. Menghadang dibukakan hati lawan Tuhan, ada harapan. Makanya menurut paham ahli sunnah wal jamaah kita disuruh berusaha untuk mengingat dan wajib usaha itu. Karena bila Tuhan menjadikan hambanya sebagai kekasihnya atau wali, Allah bukakan yang pertama pintu ingat. Harapan ingat kalau ada kita mulai hendak makan, hendak nukar baju, mau kada begawi, kawalan, kada makan, nukar baju, kada kawa. Ini paham ahli sunnah wal jamaah yang selamat adanya usaha ya. Itu yang pertama. Wajala sapi kursi tauhid. Kamu sudah sampai ke tingkat asik. Lalu asik. Orang asik. Tadi ada orang berpacaran bebeca berdua
Jangan babinian dunia ini milik kita berdua. Jadi jangan terbaca dimanapun yang menikah mempunyai brother. Ini orang sudah saking asiknya kan. Ada keganangan lawan yang lain. Nah kayak pontong dicapai asik, dicapai asik nih. Salah seorang ulama besar dari beling sana berjalan hendak silaturahmi nih, dapat orang duduk di jalan ngarannya Samun. Loh kenapa kamu ada di sini Samun? Nang ditatingnya apa? Tangan dimintu nah, ini tating mintu aja nah. Ini anak mencapai asik. Berani aja jualnya kadang menghauti. Kenapa kami sini berani jualnya kadang mengherani nang ulaman tadi kalau mendengar ya. Cuma kan diherannya ini mencapai asik. Sekalinya ditirnanya ini Allah Allah, tulisan Allah Allah. Ini bila orang kayak itu nih, orang kayak itu tuh kalau karena kan aja syuting nah, ada lagi di dunia ditawar ke daerah nirat, dabuk di belakangnya ucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Nah ini dalam hari kalau kan kalau dabuk berhimati mata kalau la ilaha illallah Muhammadur turunnya sudah. Tadi tarakki tuh kan, karena asiknya. Nah, sekalinya ditangani kalimat Allah Allah. Ditakoni nih oleh orang sufi tadi. Kenapa kan ditagur karena ada tahu? Karena saking asiknya tadi. Mulai apabila ikan sampai ini kayak ini nih. Mulai ulum melihat kalimat Allah ini nah. Dan kadang ganti dengan lain. Tasungkur nang ulama nomor 2 tadi mencium tangannya. Ini orang nak mencapai asik. Kalau asik lawan Tuhan dan Nabi, panat segar kemudian Muhammad. Kalau jalan marifat Allah Allah. Lalu pilih di antara dua, anak jalan marifat anak jalan hakikat kah? Supaya aman dari gangguan dan cobaan nih. Gangguan ini dari jin dan setan. Cobaan oleh Garing bilang kayak apalah kada kamu sahkan. Nah, ini cobaan nyaranya ada juga apa yang paling batuk-batuk. Nah, panas dingin. Kan kenapa? Itu aja aja kok. Ini mengajarkan mau alim syukur sini 5 tahun di Mekah. Bujur-bujur panah isyakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya tuh supaya selamat dari segala gangguan, apa gangguan jin dan setan, supaya jangan cobaan ini nah menderitanya luar biasa. Padahal tangannya pernah aku padahal kan amalannya baca keluar 100 kali kan. Di sini nah insyaallah lancar ya. Ada belajar mentang-mentang di dalam supan dah. Ini malam syukur madai 90 tahun sih enggak garing-garing kan. Ya garing panas dingin. Tukar paracetamol nya dia lantargennya ya. Usaha nang Singapura situ. Kalau usaha nang seminggu 2 kali nang cuci darah. Asal bujur-bujur pandri mau jam untung aja nang Panadir Muhammad. Ya kan? Nang kedua baca qul huwallahu. Amalan tahan pahat itu kan. Qul huwallahu ahad. Kata boleh tulisan tangan. Mari nah aja abu nih. Ibu sedikit tuh. Maka mantenan misalnya. Dia ada penaku nih. Keminting toleh kalau keminting. Keminting. Diandak di paha. Paha ini nah. Ini pahat. Took pecah. Kena awak tuh tahan. Sekali mama akan keluar lahap. Nang diambil ahadnya nah. Artinya tahan pak.
Kan orang bahari kayak itu aja dalil kata pengali-ngali kan dasar tahan kan aku melihat tak ajut aku melihat plek sampai ya tuh ada luka-luka itu. Aku ini bagaimana sambil aku bawakan rokok. Nah makanya belain metakon amalan guru bawakan rokok gurunya menyeberokok. Halo kedapatan aku sama lawan alim sukun bari amalan aku. Tapi baca 100 kali. Jangan tak tahu kali aja baca. Ada salahnya baca Quran lebih banyak lebih 100 kali itu. Jadi kas mana pembicarakan lagi tadi? Jadi kalau sudah dibukakan Tuhan hati untuk ingat kada bisa terbuka kalau kada kita sendiri membuka. Bebini tuh kan kada harapan kalau kada dibuka. Setelah sampai ke tingkat asik ini kadang ingat lagi lona lain. Perlu kita dalam perjalanan hidup ini. Karena satu napas yang keluar masuk bagi orang yang asik nih lebih baik daripada 1000 orang mati balasan apa surga itu apa ini bagi orang mati itu kan surga balasnya kan. Nah, jadi perlu asik tuh. Ya tadi jangan melupakan yang lain. Waya jadi didudukkan orang itu di kursi ketauhidan. Orang bernama bujur-bujur bertauhid. Tauhid ini jangan terlepas dari dua. Lawan Tuhan lawan. Karena syahadat nang sah diterima bunyinya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kemudian litanal ma'rifah bil kama supaya memperoleh ma'rifat dengan jadi kalau bahasa di tauhid untuk mendapatkan ma'rifat yang sempurna. Ma'rifat itu terbagi kepada dua. Jangan salah kaji sebutin ma'rifat, jangan. Ma'rifat itu ada dua. Jadi yang pertama nah. Nah, jadi ma'rifat ada dua. Pertama ma'rifatun nafsi, mengenal diri do. Yang penting diri, nang diselamatkan apa yo? Diri juga nang ditenangkan dulu kan. Jadi ngarannya ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Diri nang mana kita kena? Diri nang sebenarnya. Diri yang ada ini kada benar lagi karena diri kita ini terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak kan kada benar. Kenapa dikatakan kada benar? Kada ada ngaran Tuhan ngaran Nabi ya Pak. Itu dijadikan itu yang dikatakan kada benar. Ini orang kena mendapat kerugian nih. Jadi maksud ma'rifatun nafsi mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri apakah di jasmani dan rohani menurut Nabi, jangan menurut pendapat. Min nuri Muhammadin adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minnya ni min ibtida, mula-mula diri Nur Muhammad. Apalagi ada yang mengatakan minnya ziyadah, fantasi aja, pemanis saja. Berarti kalau minnya ibtida dalam fantasi bahwa diri adalah Muhammad, jangan diterkecualikan. Pertama pada yakin lawan rasakan. Ini ngaran ma'rifatun nafsi. Ini jalan mendekatkan diri lawan Tuhan. Jalan menghubungkan diri lawan diri Tuhan lawan diri Nabi. Ini ngarannya ma'rifatun nafsi. Ini kembali kepada alam hakikat ngarannya. Ini adanya rujuul mukmin. Ini kalimatnya rujuul mukmin. Ngarannya rujuul mukmin lah
Alam hakikat, kembalinya seseorang mukmin kepada alam sebenarnya. Ini orang kembali kepada alam sebenarnya nih. Karena sebenarnya dia ada pohon diri Tuhan diri Nabi. Alam hakikat, nyaranya alam sebenarnya. Alam ada nih, ada alam sebenarnya. Ini alam yang ada kekal, muhadas. Kalau hakikat itu alam yang kekal. Kenapa dikatakan kekal? Karena hubungan diri Tuhan. Tuhan itu kekal. Kenapa bertambah Muhammad supaya aman dari segala gangguan? Itu aja tujuannya. Nah, ini artinya ma'rifatun, hanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini setelah Tuhan ciptakan langit dan bumi. Nah, diciptakan lagi manusia sebagai penghuni bumi. Baru Tuhan memberikan tahu namanya kepada manusia. Dari Allah sampai jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Menurut Guru Sempuk ada sempurna ma'rifat sebelum mengenal asal diri. Benar atau ada? Benar di Guru Sempuk. Tuh keramat sini nih, sampai sekarang mana-mana adalah di Banjar nama ma'rifat aja, ada ma'rifatun nafsi yang berkeramat ke sini, tidak ada. Sedangkan jamaah aku aja dua nama percaya sudah. Jadi kira-kira hancur juga ada juga, aneh juga. Udahlah orang kada hancur beratan sudah. Jadi aku ini bukan penalisa, kawan-kawan beli ke Banjar berkisah kan. Jadi apa? Jadi bahan pengetahuan kita kan. Jadi ma'rifat ada dua. Pertama ma'rifatun nafsi lama. Nah kalimat nang di atas tadi nah iza tawallallahu abdan fata alibaba rahmah wa ja'ala fi kursi tahid di tanah ma'rifah bil kamal. Maksud yang pertama, apabila Tuhan ingin menjadikan seorang wali, Allah bukakan pintu ingat lawan Tuhan. Kan zikir ada zikir syariat, ada zikir khos, ada zikir hakikat kan. Kalau zikir syariat atau zikir awam Allah nih. Kalau zikir khos atau zikir khusus ini maksudnya undangan khusus. Itu lain wadahnya. Kursinya gini kain-kainnya kan. Nang menyorong orang manum. Teler melihati ya kalau itu khusus. Dikes saja paham. Karena melihat orang undangan khusus itu nah. Ada zikir hakikat, zikir yang sebenarnya. Kembali ke alam hakikat. Karena ngaran Nabi dalam hakikat hanya nur. Kan? Salah ngaran Nabi. Ngaran Tuhan satu-satu dalam hakikat hanya nur. Ini masalah tajalli. Tuhan bernampak. Diberi nama dengan nur oleh Nabi kita. Karena diri Tuhan nur kan. Nah jadi maksud dari perkataan tauhid, apabila Tuhan ingin menjadikan sebagai wali atau kekasih Allah, Allah bukakan hatinya untuk ingat. Kemudian didudukkan oleh Allah pada kursi ketauhidan. Ini orang Tuhan dan Nabi ini. Nah, ada kalau ma'rifatullah aja lawan Nabi tertinggal ada sempurna ma'rifatnya. Kalau ada Tuhan lawan Nabi berarti kursi tauhidan yang sempurna di sini ya panal isi rasakan diri Muhammad. Kenapa? Litanal ma'rifat supaya memperoleh ma'rifat yang sebenarnya. Ma'rifat sebenarnya orang ada hubungan Tuhan Nabi. Karena orang ini aman dan selamat dari segala gangguan. Kali ma'rifatullah bisa tasmir. Tasmirnya kayak ini maksudnya nih. Ini jalan ma'rifat Allah nih. Atau memandang ada hanya Allah. Ini bisa jin masuk ke dalam kita. Allah. Karena pernah terjadi ini gawen Harudinnya kada turun lah. Orang sampit dokter Anus guru SMP disampit 2 bulan dibawa ke Palangkaraya ya ke lain-lain lah. Nah Harudin ini gila bilangnya apa disuruh nyapa dakun itu ngapa nggak kerja aja. Datang pada aku sini lagi berkursi di rumah. Imam datang Allah Ta'ala di dalam. Allah Ta'ala di luar. Allah Ta'ala kiri, Allah Ta'ala kanan, Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala di belakang. Pokoknya dia nih. Guru ini belum sampai lagi menunjuk aku, siapa mata kan aku sampai. Berdiam aja, sabar aja aku. Ini mata ini mencirat-cirat. Muka suka ada sini. Ini di rumah, TV dihancur, kaca
Apa bininya kalau ada di rumah belajar makrifat di sampit, biar aja orang sampit sini bapak ya Allah, tapi tahu orang sampit. Tapi sekarang sampit banyak ngajar kita terus sampai ke pelosok-pelosok. Kan kemarin orang sampit berapa? Habis aku tahu utang-utang dulu kembali garing-garing aku ceramah ya kok datang garing pulang mak karena dijasainya nih datang pulang nah tadi mayok kan berundangnya kalau datang lagi. Ya. Jadi nak kuitan ini kan bawa ke kamar ke dalam. Ku minta ampun lah. Anak kulunggur lah jangan pian kada bapak yuk. Ikan tuh lah. Kada pernah aku hidup seumuran lagi. Jadi malam itu kan buliknya kayak Pak Bay. Bulik jam 10 malam pas pengajian pas kebetulan malam Rebu Allah. Menelpon sore hari kawa kagu kok dibawa ke rumah kawa bawa juga. Jadi kayak apa gue tinggalkan aja. Karena bisa berjalan-jalan. Karena kegaduhan gak apa-apa Joko. Ini mah tes ilmu aku nih. Jalan kada ilmu. Tes ilmu. Hanya berkesah aku lawan bagiannya supaya tahu nih. Coba kalau ada kesah kan kada tahu caranya kan. Keluarga ini takutan. Yang ahli bandar ya nak kasih kemari menjagain nang lucut. Ini pada kayak apa gue tinggalkan Joko. Tapi caranya agar aku gunakan yang ini makan kada. Kau pandang dirinya normal. Pandang wujud, pandangan aja kan. Dasar kada berjalanan kan. Lalu nyaman aku menjaga ya Allah. Pas maghrib kusul budu berduaan situ dulu. Sampai apa? Maghrib kusul ajan bagus ajannya. Jadi gua andakannya sejadah ke sana. Ya belakang berduaan aja kan. Memang kada kulah langgar sini. Kalau kulah langgar aku kemana-mana. Karena di sini kada memang abi masyarakat sini menunggu ke kemarin. Jadi sambatan. Bila kada kulah langgar kada menyambat aku. Aku nih anak merdeka hidup. Supaya jangan sambatan orang. Karena bila melibatkan masyarakat, aku haur situ daripada kena ke somari gurunya kan. Sakit kepala aku. Tapi masyarakat. Lalu kada kasih kemari lagi yang nak. Sedang aku ini tentukan sudah. Tapi masuk. Kayaknya ikan kasih kemari sini nyampaikan agama. Dasar budu sampai sekarang. Hebat juga malam itu. Nah. Jadi sejadah ini dialihnya ke mata hidup. Oh salah. Nama Tuhan lupa sama wajah tak kedali kan. Kemana kamu hadapkan di sana wajah Allah Allah. Sampai aku menghadap kiblat menghadap matahari hidup biar aja sudah. Ambil lah itu kan namanya aku. Jadi bewirit itu bebelakangan aja sampai. Tapi mbak sembahyang hajat itu kan aku pandang dirinya Muhammad dan sembahyang hajat sujud itu lah. Karena aku hendak menolong. Pandang di dalam sujud akhir tuh nah. Udah rasa aku nih tadi nih. Hanya aku hampir sujud. Salam. Suruh unjuk ke rokok. Rokok kada kaisapan. Orang masuk anjing bisa perokok. Mas apa dibilas semat benar besok suruh terus habis rokok aku. Pelajari yakin dirasakan diri Muhammad. Muhammad nama Nabi, Muhammad diri Nabi adalah dalam Islam orang harap pada Nabi ya udah dapat. Ayo jin yang yakin rasakan diri Muhammad. Karena bencaleng kusur berapa jam pulang berperkara Muhammad. Sampai jam 11 datang keluarganya dibawa. Esok kayak apa gue bawa aja sampai 3 kali berturut-turut kan. Kali menepang keluarganya pindah aneh guru ajar. Kan tugas mengajar ada lagi kalau kayak apa dibawa sih bawah aja kok. Jalan rahmat menyelamatkan orang jalan jalan madipat. Makanya kalau hendak zikir Allah dibatin diri rasakan dulu Nur Muhammad bujur-bujur hanya berzikir supaya jangan kemasukan jin, supaya jangan ada tas. Sampai di sinilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in.
وما سنا قبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.